Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pulang Bawah, Provinsi Lampung, kelas 16B. Pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan coaching dan observer. Saya Rizky Amelia Parapat sebagai observer. Saya Marta Surya sebagai coach. Saya Mustafa sebagai coach. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Bu Rizky. Apa kabar Bu Mel? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini Ibu mau melaksanakan coaching ya? Bersama siapa Bu Mel? Iya Bu Rizky, rencana saya mau melakukan coaching hari ini dengan Pak Mustafa. Kami sudah janjian. Saya izin observasi Bu Mel terlebih dahulu ya. Iya boleh. Bu Mel, pada kesempatan ini Bu Mel akan melaksanakan coaching bersama Pak Mustafa. Kira-kira rubrik penilaian apa yang sudah dipersiapkan Bu Mel? Untuk rubrik penilaian yang akan saya siapkan mungkin mengenai alur tirta ya Bu Rizky ya, dari tujuannya, apakah tujuan ini tersampaikan, kemudian dari identifikasi masalah, kemudian ada setelah itu rencana aksi, kemudian tanggung jawab sih yang terakhir. Mungkin itu sih rubrik penilaian yang nantinya akan diterapkan. Jadi melalui alur tirta yang tujuan, kemudian identifikasi, rencana, kemudian ada tanggung jawab itu akan dilaksanakan pada coaching hari ini ya Bu Mel? Iya. Oke. Bu Mel, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Bu Mel pada alur tirta tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya itu adalah kehadiran penuh sih Bu Rizky, perisan, kemudian mendengarkan aktif permasalahan yang dialami oleh si coachi, kemudian bagaimana, dan setelah itu bagaimana saya menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi coachi tersebut, sehingga coachi tersebut bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Mel ya, supaya si coach ini dapat tergali kompetensinya ya. Iya. Kemudian kompetensi apa sih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Bu Mel? Oh, kalau spesifik mungkin pertanyaan berbobot itu Bu Rizky, karena dari kegiatan coaching ini bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga yang bisa menggali potensi coachi, yang bisa membuat coachi ini menemukan hal-hal yang bisa ia kembangkan, kemudian bisa dia terapkan untuk penyelesaian masalahnya. Kalau spesifik itu sih, jadi pertanyaan yang bisa mengirim coach itu ke solusi yang dia harapkan. Oh iya, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang ingin Ibu Mel ajukan, kemudian supaya si coach tadi bisa tergali potensinya dengan sendirinya seperti itu Bu Mel ya. Jadi Bu Mel bisa menggunakan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kemudian indikator yang ingin Bu Mel capai itu seperti apa dari coaching nanti? Iya, kalau indikator ya, indikatornya saya melihat dari pertanyaan yang saya berikan Bu, apakah pertanyaan yang saya berikan ini mampu membuat coach ini bercerita dengan nyaman, menceritakan semua masalahnya, apa yang dia rasakan, potensi apa saja yang ada, kemudian bagaimana dia akhirnya nanti yang bisa menemukan solusi, kemudian bagaimana pertanyaan saya itu bisa memberikan ruang untuk si coach mengeksplor dirinya untuk menyelesaikan masalahnya itu. Indikatornya mungkin itu Rizky. Ya, jadi dari indikator yang ingin dicapai Bu Mel tadi yaitu dari pertanyaan-pertanyaan supaya ketercapaian si coach tadi bisa tercapai, kemudian kompetensinya tergali seperti itu Bu Mel ya. Iya. Itu tadi Bu Mel, monggo silahkan dipanggil coachingnya.
Ya, terima kasih Bu Rizky kesempatannya. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam Bu Melati. Iya, apa kabarnya nih Pak Mus? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Bu Melati? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Mus, kenapa sepertinya sedang lesu, sedang banyak pikiran, ada yang ingin diceritakan mungkin Pak Mus? Iya nih, beberapa hari ini ada masalah dengan pekerjaan saya yang kita tahu lah hari-hari ini mau puasa banyak pihak-pihak eksternal yang ingin mudik masuk ke sekolahan dan membuat pekerjaan saya tidak nyaman. Itu yang bikin saya jadi pikiran, beban mental, beban moral, dan beban segala-galanya. Iya, jadi lagi banyak pikiran ya Pak Mus ya. Pikirannya dari banyak arah ya Pak Mus ya. Iya, banyak apa? Jadi menurut Pak Mus dari obrolan kita hari ini nih, karena kebetulan kita bertemu, kita mengadakan sesi coaching, kira-kira apa sih yang Pak Mus harapkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Yang saya harapkan ada solusi supaya pekerjaan saya nyaman. Kalaupun ada tamu dari pihak eksternal itu, ya bertamu saja, tidak mengganggu dalam pekerjaan saya. Jadi saya tetap fokus pada pekerjaan, pada tujuan pelajaran saya, tujuan pekerjaan saya, tidak ada kendala-kendala itu. Iya. Itu melatih. Iya, jadi Pak Mus itu mengharapkan solusi ya, bagaimana pekerjaannya bisa berjalan nyaman, bagaimana semuanya terhandle dengan baik gitu, tanpa ada gangguan gitu ya Pak ya. Iya sih. Pak Mus bisa ceritakan nggak sih apa yang sebenarnya terjadi atau mulai dari mana permasalahan ini Bapak rasakan seperti itu? Pekerjaan saya itu kan mungkin ada kaitannya dengan keuangan ya, keuangan, tanggung jawab sebagai pimpinan dalam sekolah, dan ada oknum dalam tanda kutip itu yang terus mengungkit-ungkit itu. Sebenarnya tujuan dia itu adalah ini pada saya itu mencari keuntungan pribadi, ya, mencari keuntungan pribadi dengan cara mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan dari pihak saya sebagai pimpinan dalam sekolah itu. Oh iya, saya paham betul sih Pak Mus dengan kondisi yang Bapak hadapi. Tapi sebelumnya dengan oknum-oknum ini, apakah Bapak selaku pimpinan sekolah memiliki hubungan baikkah dengan para oknum ini, atau Bapak baru saja mengenal, atau seperti apa Pak hubungannya dengan oknum-oknum ini? Rata-rata saya nggak kenal sih, rata-rata nggak kenal, dia tiba-tiba saja masuk dan dia sudah mengatasnamakan ASN gitu ya, itu wartawan dalam tanda kutip, oknum gitu. Dia tidak kenal sebelumnya dan rata-rata memang ya orang asing lah menurut saya. Baik Pak. Menurut Bapak seberapa mengganggu Pak dalam Bapak mengerjakan tugas-tugas Bapak sebagai pimpinan yang banyak sekali pekerjaannya, yang harus memimpin salah satunya dengan kegiatan sekolah, pembiayaan di segala bidang, tapi kemudian ada oknum asing masuk, seberapa mengganggu sih Pak hal itu menurut Bapak? Kalau saya ukur dengan skala 1 sampai 10 itu 8 lah mengganggunya dia itu. Berarti cukup mengganggu ya Pak ya? Mengganggu sekali. Makanya saya ingin ada solusi ya supaya tujuan saya itu tercapai dan tidak terganggu. Sebelumnya sebelum kegiatan coaching ini ada nggak sih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk menghadapi LSM atau oknum tersebut seperti itu? Yang saya lakukan itu saya sering terbuka dengan guru dan staf saya. Jadi ketika ada permasalahan yang timbul itu tidak
orang tua saya, karena semuanya sudah diketahui oleh warga sekolah ya, termasuk di situ ada wakil saya, ada bendahara saya. Jadi memang open lah, semuanya terbuka lebar gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga kalaupun saya nggak ada, mereka bisa menjawab dengan tegas, menjawab dengan lugas. Yang membuat saya mengganggu itu kenapa dia sering datang, dan banyak mengarah kepada ancaman lah, ancaman-ancaman yang seperti itu yang mengganggu ya dalam hal ini. Iya. Baik ya Pak ya, berarti Bapak sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan pengarahan kepada semua staf, semua guru yang ada di sekolah ya Pak ya, untuk menanggulangi oknum-oknum ini gitu ya Pak. Iya. Terus Pak Amos ke depannya nih, Bapak punya rencana nggak sih ke depannya Pak Amos ini akan melakukan apa terhadap oknum-oknum ini? Karena kan dinilai sangat mengganggu, tentunya kita dalam bekerja tidak nyaman kan ya, membuat Pak Mus tidak nyaman seperti itu. Jadi ada nggak sih rencana-rencana ke depan yang ingin Pak Mus lakukan? Rencana saya memang mau koordinasi teknis dengan pihak hukum ya, dalam hal ini mungkin kawan-kawan dari advokat, kawan-kawan dari penegak hukum yang aktif ya, dalam hal ini supaya memproteksi diri saya. Dalam hal ini regulasi saya tidak melanggar, akhirnya saya tetap tenang walaupun nantinya dikejar-kejar maupun diapa-apakan. Iya Pak Mus, berarti yang dalam waktu dekat ini itu yang ingin Pak Mus lakukan? Iya, saya ingin koordinasi. Iya. Nah sekarang Pak Mus, yang ingin saya tanyakan, komitmen Bapak mengenai rencana Bapak tersebut seperti apa Pak? Saya ingin konsultasi tentang hukum dalam hal ini pendidikan di sekretariat bagian hukum di pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, kan ada sekretariat bagian hukum ya, yang bisa memberikan saya itu pencerahan hal-hal apa yang bisa saya lakukan dan hal-hal apa yang tidak perlu saya lakukan. Nah itu. Tapi mungkin untuk tampolnya ini karena beberapa minggu depan ini, 1 minggu depan ini kita masih off libur awal puasa, mungkin saya lakukan minggu kedua. Ada nggak sih Pak hambatan yang sekiranya yang akan Bapak temui untuk melaksanakan rencana aksi ini? Hambatannya memang jarak ya, jarak tempuh, sehingga harus mempersiapkan dengan matang kapan itu, karena jarak rumah atau jarak tempat instansi saya bekerja dengan pemerintah kabupaten itu kan 3-4 jam. Itu mungkin jadi hambatan tersendiri. Jadi kalau membuat jadwal saya harus benar-benar verifikasi jadwalnya itu ada apa gitu. Tahu-tahu di sana ternyata ada jadwal gitu kan, akhirnya kan sia-sia gitu. Iya. Baik, berarti itu ya hambatan yang mungkin nanti Bapak temui ya. Iya. Kemudian Bapak butuh dukungan siapa saja sih? Maksudnya dalam kegiatan rencana yang akan Bapak laksanakan, dukungan apa dari siapa yang Bapak butuhkan nanti? Kalau dukungan itu tentu pertama dari warga sekolah saya sendiri, terutama waka-waka saya, waka kurikulum, waka siswa, bendahara, semuanya harus tetap solid dan tetap komitmen dalam ikatan keluarga besar sekolah. Begitu mungkin dari pihak-pihak penegak hukum itu sendiri, jangan sampai mudah percaya dengan pengaduan yang tanpa disertai bukti dan otentik. Iya, baik. Karena aku sudah sepertinya sudah ada rencana yang akan dilaksanakan ya Pak ya, sudah ada solusi yang akan dilaksanakan. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini Pak Amos, apakah sudah menemukan atau sudah mengcover tujuan kita di awal tadi di awal Pak Amos mengharapkan perbincangan kita ini akan menemukan solusi. Nah, kesimpulan di akhir
coaching kita kali ini apa Mas? Iya, setelah kita ada pertemuan ini, saya ada gambaran langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, detailnya seperti apa. Ini sudah ada gambaran dari teman saya, dengan saya, dan mudah-mudahan menjadi solusi untuk saya. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ada dari rencana aksi ini menghasilkan sesuatu yang baik ya Pak Mus ya, menyelesaikan permasalahan yang ada, jadi tidak mengganggu pekerjaannya ya Pak Mus ya. Saya tuh dari permasalahan Pak Mus tuh saya juga banyak belajar bagaimana menghadapi hambatan-hambatan yang di luar sana. Kira-kira nih Pak Mus, kapan kita mau mengadakan sidang lagi? Karena saya penasaran banget, pengen mendengarkan lagi cerita selanjutnya nih, perkembangan dari rencana aksi yang Pak Mus laksanakan. Nanti setelah saya ada koordinasi dengan pihakku, kali ya sebentar kita bisa ngobrol lagi sudah seperti apa. Baik Pak Mus, ya saya tunggu jadwal kita ketemu lagi ya Pak Mus ya. Saya juga pengen tahu perkembangannya seperti apa, dan mudah-mudahan apa yang kamu usahakan untuk sekolah Bapak, untuk pekerjaannya berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sama-sama Pak Mus. Bu Melati sepertinya sudah selesai coachingnya ya. Alhamdulillah. Bersama Pak Mustafa. Bu Melati, apa yang Ibu Melati lakukan sih atas indikator yang di awal tadi supaya dapat tercapai indikator yang ingin dituju oleh Bu Melati? Iya, tadi saya mengharapkan indikatornya adalah pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan semua itu sudah berjalan dengan baik, bahwa saya sudah melakukan present itu kesadaran penuh dengan cara hadir sepenuhnya ketika Pak Mustafa menceritakan kondisinya, menceritakan permasalahannya, kemudian saya juga mendengarkan aktif sehingga saya bisa mengikuti permasalahan apa yang dialami oleh Pak Mustafa. Iya benar, saya tadi juga mengamatinya juga seperti itu ya, memang itu seperti hadir penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, kemudian dari pertanyaan berbobot tersebut Bumen dapat menggali kata kuncinya sehingga dapat menggiring Pak Mustafa sebagai coach tadi menyelesaikan masalah dan solusinya ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah kemudian kompetensi apa sih yang ingin Bu Mel kembangkan lagi ke depannya sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya kompetensi saya dalam membangun komunikasi dengan coach. Bagaimana saya pertanyaan yang saya berikan, komunikasi yang saya hadirkan bisa membuat coach ini nyaman, menceritakan permasalahannya pada saya seperti itu. Kemudian bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi, menggali kekuatan apa yang dimiliki, kemudian yang nantinya hal tersebut bisa dijadikan coach ini sebagai solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Mungkin kedepannya itu. Bagus ya Bu Mel, jadi yang ingin dikembangkan itu menjadi pendengar yang aktif sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik, lebih menggali lagi supaya kompetensi si coach tadi dapat tergali dengan penuh ya Bu Mel. Bagus sekali Bu Mel. Semoga apa yang dilaksanakan Bu Mel, yang menjadi rencana Bu Mel dapat terlaksana. Amin. Saya pengen tunggu cerita selanjutnya nih seperti apa Bu Mel sebagai coach untuk yang lainnya. Semoga tetap semangat, berhasil. Terima kasih atas waktunya Bu Mel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.